Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini perkenankan saya untuk memaparkan implementasi administrasi dasar Jabatan Guru Mata Pelajaran Matematika di SMA Negeri 1 Weleri Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Rohaniah, peserta Admindas tahun 2024 Angkatan 5 Kelompok 3. Saya bertugas sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Weleri, Kabupaten Kendal. Selama mengikuti kegiatan administrasi dasar ini, terdapat 8 materi yang saya pelajari, yaitu pelayanan prima, komunikasi efektif, penyusunan SOP, penyusunan naskah dinas, pengelolaan kearsipan, perencanaan pembangunan daerah, pengantar pengelolaan keuangan daerah, dan pengantar pengadaan barang dan jasa. Kedelapan materi tersebut telah saya jabarkan melalui kertas kerja dan implementasi atau pembuktian melalui video ini. Berikut penjabarannya. Materi yang pertama adalah pelayanan prima. Saya mendapatkan kata kunci yang menggambarkan pelayanan prima, yaitu pelayanan yang memuaskan dan melebihi dari ekspektasi publik. Implementasi yang saya lakukan adalah pelayanan prima dalam salah satu tugas guru, yaitu pembelajaran, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, baik dilihat dari kesiapan belajar, bakat minat, serta profil belajar peserta didik. Yang kedua, membuat video pembelajaran dan buku digital dengan karakteristik peserta didik serta isi konten yang dibuat harus sesuai dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario yang dibuat, yaitu pembelajaran di luar ruangan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Materi kedua adalah komunikasi efektif. Setelah menyelesaikan materi ini, saya memahami komunikasi yang asertif bisa membuat penyampaian pesan akan lebih efektif. Saya mencoba untuk dapat berkomunikasi secara asertif dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dengan cara sebagai berikut. Pertama, saya menggunakan tata bahasa yang santun dan mudah dipahami serta tidak multitafsir. Kedua, memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan fokus pada pembicaraan. Ketiga, menggunakan bahasa tubuh untuk memberikan penekanan dan penjelasan yang lebih. Keempat, menghargai dan tidak memotong pembicaraan yang disampaikan. Kelima, memberikan feedback atau umpan balik terhadap orang lain. Yang terakhir, menghadirkan suasana yang nyaman agar dalam pelaksanaan komunikasi lebih efektif. Materi yang ketiga adalah penyusunan SOP. Setelah menyelesaikan materi ini, saya mencoba untuk menyusun SOP penggunaan BKLK atau Balai Kearifan Lokal dan Kelautan yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mempelajari Pergub Jawa Tengah nomor 37 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan SOP di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kedua, menyusun draft SOP penggunaan BKLK. Ketiga, berkonsultasi dengan Wakasarpras tentang draft SOP yang sudah dibuat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang terdapat di instansi. Rencana aksi berikutnya adalah meminta persetujuan dari draft SOP yang sudah dikonsultasikan tersebut kepada kepala sekolah. Materi yang keempat adalah penyusunan naskah dinas. Setelah menyelesaikan materi ini, saya mencoba membuat naskah dinas berupa nota dinas laporan bahwa saya telah mengikuti pelatihan administrasi dasar di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, saya mempelajari Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah.
Kedua, saya menyusun naskah dinas berisi laporan kepada kepala sekolah bahwa saya telah selesai mengikuti pelatihan administrasi dasar di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir, saya melaporkan nota dinas yang telah dibuat kepada kepala sekolah. Materi yang kelima adalah pengelolaan kearsipan. Setelah saya mengikuti materi ini, saya mencoba untuk mengimplementasikan dengan melakukan proses pengarsipan yang sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pegawai menyampaikan naskah dinas yang sudah selesai kepada petugas arsip. Kedua, arsiparis mengecek dan memisahkan arsip sesuai jenis kegiatan. Ketiga, menentukan kode klasifikasi arsip yang sesuai Permendagri nomor 83 tahun 2022. Keempat, menginput naskah dinas dalam daftar berkas dan daftar isi berkas. Kelima, memberikan penomoran naskah dinas sesuai dengan nomor urut pada daftar isi berkas arsip aktif. Keenam, menuliskan informasi arsip dan memasukkannya sesuai kode klasifikasi. Materi yang keenam adalah perencanaan pembangunan daerah. Setelah mengikuti materi ini, saya mencoba membantu dalam perencanaan pembangunan di sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berkonsultasi dengan Wakasarpras tentang kondisi bangunan dan penganggarannya. 2. Membantu penyusunan proposal permohonan bantuan untuk pembangunan Gor Sawel. Materi ketujuh adalah pengantar keuangan daerah, di mana sebelum mempelajari materi ini saya kurang memahami pelaporan-pelaporan pada saat melakukan perjalanan dinas. Dan setelah mempelajari materi ini, saya dapat melengkapi berkas-berkas yang sesuai seperti surat tugas, SPPD, laporan perjalanan dinas, dan struk bensin untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang saya pakai sebagai laporan kepada bendahara sehingga bendahara tidak lagi kesulitan dalam mencatat pengeluaran. Materi yang terakhir adalah pengantar pengadaan barang dan jasa, di mana setelah mempelajari materi ini, saya jadi memahami tentang klasifikasi pengelolaan yang bisa dilakukan secara swakelola dan tipe-tipe pengelolaan swakelola. Dari pemahaman tersebut, saya mencoba untuk membuat sebuah rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan swakelola yang terdapat di instansi saya, yaitu swakelola tipe 1 dengan pelaksanaan kegiatan in-house training atau IHT. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, melakukan konsultasi dengan Wakakurikulum berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan in-house training atau IHT di satuan pendidikan. Kedua, membuat rencana kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan serta membuat jadwal kegiatan pelaksanaan swakelola IHT di satuan pendidikan. Demikian video yang saya buat. Semoga dengan melalui pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi saya di bidang administrasi dasar dan dapat pula meningkatkan kinerja saya sebagai ASN di SMA Negeri 1 Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Sekian pemaparan implementasi administrasi dasar yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.